ini. Hari ini dia break pakai volume, kelihatan kan? Dia break pakai volume. Ini ada cup and handle ya, gue liatnya. Artinya ini adalah pattern lanjutannya. Hari ini dia breakout, besok kemungkinan kalau dia nggak lanjut, mungkin naik ya, sekitar mungkin 1845, ini ada resist. Kebentur di sini mungkin akan koreksi. Kalau koreksinya masih di atas 1760, 1755 masih cukup bagus sih. Jadi dia ada target di 1960. Itu apa ya? Itu pani gitu. Ini cukup bagus. Kalau mau lihat secara flow-nya, Pani secara flow-nya hari ini nggak ada buangan sih, paling dikit ya. Ini kalau lihat chart bandarmologinya, sebenarnya lebih, kalau gue lihat, nah, nggak jauh dikit ya, kelihatan kan? Jadi kalau gue lihat ini tuh lebih, memang sedikit ada buangan, cuman kayaknya ini lebih ke apa sih? Tukar kantong kanan kiri ini sebelah sini. Kalau kalian juga bisa buka broker summary juga kelihatannya di situ sih. Itu. Hari Senin kau Arvin, hari Selasa kau Andi. Apakah besok Ci Olive, Ci Ivi yang ini? AMM tentang gue bahas ya. BPTN. Aduh, Toba itu nggak tobat-tobat. WIM, coba kita lihat WIM. WIM by technical ya udah dipucuk. Kalau punya ya lu tinggal hold. Kalau masuk sih gue nggak nyaranin masuk ya. Bismillah. Karena buy risk-nya udah terlalu tinggi. Gue juga ngerasa by fundamentalnya, valuasinya juga udah harusnya ini di atas fair value-nya udah. Cuman gue nggak tahu ya. Masih gue belum ngecek si. Coba kita lihat ya. Bismillah. Bismillah tuh bagus di SKM-nya, ternyata kemarin gue sempat buka. Saya teman-teman mentoring gue si Fauzi kasih tahu tuh SKM-nya bagus ya. PE-nya masih 8 ya kalau dari based on stock bid. Kemudian PBV-nya 2,5 ya. Sebenarnya kalau dihitung udah nggak terlalu murah gitu loh. Dia naiknya juga sebenarnya bisnisnya secara bisnis bagus, cuman kalau lu tanya based on risknya udah kurang bagus menurut gua gitu. Karena ini udah naiknya cukup tinggi, by risk juga, kecuali mungkin dia akan konsolidasi besar ya mungkin bisa gitu. Cuman kalau enggak, ini udah enggak terlalu enak lah. Kecuali kalian punya nih, nah jika trailing stop aja, jangan sampai patah. Kalau patah berarti udah kurang sih. Itu win. Sabar ya, satu-satu guys. Tadi panik udah ya. Kita bahas era. Era udah breakout ya hari ini, tadi sempat ngetes di bawah, jadi era itu jaga di atas, menurut gue tuh jaga di atas 500 atau 496 lah. Ini tuh area-areanya si era. Era itu cukup oke, di atas 498, 496 masih cukup bagus, dia ada resisi 520. Gue jujur kemarin tuh gue udah take profit ya, karena gue megang udah agak lama, terus juga dia suka bikin shadow begini kan, bikin kaki begini. Secara volumenya sih 2 hari ini meningkat, jadi kalau kalian yang masih punya cukup bagus gitu. Ivi mau ini nggak? Ada si Ivi. Terus itu ya, itu era. Jadi so far kalau di atas 500 menurut gue masih cukup bagus. Gitu. Oke, kita bahas ini ya, properti. Tadi ada yang nanya SMRA, CTRA. SMRA itu ya ini ya, kita lihat di sini itu ada area support, dan menurut gue ini area support yang cukup gede, karena secara view gedenya, secara
secara view gedenya dia masih downtrend ya. Kalau kita lihat secara monthly, kita lihat monthly-nya masih cukup turun, bolak-balik. Ya, SMRA kalau kita lihat view gedenya, dia masih downtrend ya pertama. That's why kenapa ini level 720 itu susah ditembus, karena ini tuh lagi di resistennya downtrend. Jadi begitu dia butuh, menurut gue tuh butuh tenaga, butuh power yang lebih ya. Power itu datang dari mana ya? Salah satunya dari sentimen, kemudian dari ya mungkin ada corporate action dari SMRA segala macam yang bisa nembus si resistnya ini. That's why kemarin kan ngetes beberapa kali tuh 730-nya nggak lewat, 720-nya. Nah, sekarang kita lihat lebih kecil. Lebih kecilnya dia itu menurut gua ada pattern yang namanya falling wedge. Nah, falling wedge ini dia udah breakout, kemudian dia udah sempat throwback ke 610. Nah, ini sebenarnya jatuhnya si SMRA ini masih masih sideways lah. Jatuhnya itu masih sideways. Sideway-nya tuh di atas 630, menurut gua masih bagus. Dan ini tuh memang play-nya agak panjang. Kita tuh nggak bisa play-nya yang santai, yang hari mau ngejarnya tuh yang mingguan tuh menurut gua di properti, apalagi properti yang blue chip ya, SMRA, CTRA, BSDE, Pewon, itu tuh nggak bisa mainnya harian. Karena satu sisi power lagi nggak ada. Ini tuh termasuk market semuanya ya. Overall market itu sebenarnya nggak ada duit yang masuk gitu loh. Maksudnya nggak ada duit seger yang masuk, dan yang muter-muter ya itu aja gitu loh. That's why makanya kadang kalian lihat ada yang naik beberapa persen, kemudian dibantingnya lumayan keras gitu. Nah itu yang bikin kenapa market sekarang tuh susah untuk trading gitu. Either lu mau scalping sekalian scalping, atau lu mau hold tapi holdnya tuh sebulan 2 bulan, nah itu baru berasa. Soalnya pengalaman gue terakhir ini tuh gitu kayak lu megangnya di atas 2 minggu 3 minggu tuh baru berasa. Tapi kalau yang lu megangnya kayak cuman seminggu terus ngarepnya day trade tuh menurut gue lagi agak susah sih itu guys ya. Jadi kalau SMRA tuh menurut gue masih sideways, ada potensi dia ngetes 600 menurut gue ada. Nah ini buat kalian yang mungkin yang mainnya mau swing sampai akhir tahun, mau sampai tahun depan, area 600 ini cukup bagus sih buat kalian. Nah itu sekarang kita lihat BSDE. Nah BSDE juga kita lihat weekly-nya. Weekly-nya masih downtrend walaupun dia udah break ya. Kemarin tanggal 30 Januari 2023 itu dia break di area ini. Kita lihat secara weekly-nya, kemudian secara daily. Kita lihat daily-nya, dia udah break ya. Dia udah break, dia udah naik. Ini ada sedikit symmetrical triangle ya, karena akumulasinya lumayan panjang, 10 Mei sampai Juli. Artinya dia butuh 2 bulan untuk akumulasi, untuk bentuk pattern inilah, pattern sideways-nya. Kemudian dia udah break, nah ini lagi throwback. Nah, selagi dia di atas 1150 menurut gue masih cukup bagus. Kemungkinan target pertamanya itu ada di 1310, itu jangka menengahnya lah. Kalau kita lihat misalkan target dari ini kan ada sekitar 14%. Nah, 14%-nya tuh di sekitar ini pas dan pas juga ini di resistnya. Jadi BSDE, tapi ini play-nya mungkin bisa bulanan ya kalau misalnya sampai situ. Tergantung nanti kan kalau misalkan ada sentimen properti lagi, masih karena kan so far the Fed pertama, the Fed dari global, the Fed-nya masih naikin suku bunga, dan arti Indonesia juga masih belum bisa nurunin suku bunga kan gitu. Jadi di satu sisi kita Indonesia juga harus imbangin tingkat suku bunga kita sama Amerika, karena itu kan balik lagi soal interest seberapa menarik, makanya disebut interest rate, karena seberapa menarik antara suku bunga kita sama suku bunga Amerika gitu, dengan kredit rating yang berbeda. Nah ini Pewon kita lihat weekly. Secara weekly dia masih cenderung sideways ya, karena ini 780 ini
resistnya, kemudian supportnya ada sekitar 300. Bahkan secara sideway-nya juga masih di level 600 sampai 400-an ya, kita lihat. Nah, Taiwan ini by kecilnya, pattern kecilnya mungkin time frame yang lebih kecil, dia juga masih akan cenderung sideway. Kalau kita lihat ini ada support ya, area-area support nih di sini di Taiwan. Nah, Taiwan ini kalau selagi dia nggak jebol 460 mungkin masih kuat nih di area ini. Cuman kalau dia udah jebol nih maka akan ada potensi dia ngetes 424. Nih 424. Nah, 424 ini bisa aja buat posisi nyari posisi. Kalau enggak ya, atau enggak tunggu dia breakout. Nah, misalkan ini pattern yang cukup gede. Artinya pattern yang cukup gede kan berarti artinya dia bisa ke targetnya sekitar 760. Nah, 760 ini targetnya sekitar 760 dengan asumsi misalkan ini dari 21 Maret, katakan dia breakout-nya kapan? Mungkin November 2023, berarti dia butuh 3 tahun kan? Ini kan fase akumulasi selama 3 tahun. Nah, naiknya pun juga butuh waktu gitu, kayak gitu. Jadi kalian mesti nyesuaiin time frame-nya. Terus apalagi CTRA? CTRA juga, CTRA gue belum bahas ya. Oke. Nah, by time frame gedenya dia juga masih sideways cenderung downtrend ya, masih sideways cenderung downtrend. Dia juga lagi nyundul nih area resistnya. Nah, masih belum lewat. Itu time frame gede. Time frame kecil kita lihat ini dia udah break secara, ini gue gambarnya ya pattern falling wedge. Boleh kalau kalian mau ini inverted head and shoulder juga boleh. Ini pokoknya oke, terserah view kalian gitu. Nah, ini ada support 1025 itu supportnya si CTRA ya. Nah, CTRA ini kalau menguat berarti bagus. Cuman gua rasa seperti yang lain juga, jadi akan cenderung untuk sideways di area ini. Nah, selagi dia di atas 1000 menurut gua masih cukup oke sih. Ayo, itu properti ya. Jadi properti masih butuh sentimen yang lebih sih. Nah, properti juga nggak lepas dari BPTN, karena kan ini bank dengan konsentrasinya fokusnya di properti ya. BPTN ini short term-nya selagi di atas 1300 menurut gue masih cukup bagus. Dia kehilangan momentum akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa ya. Ini kalau gue ngerasa ini juga lebih cocok ke pattern ke jangka invest yang lebih panjang lah ketimbang trading, karena buat gue properti untuk saat ini tuh mainnya emang agak harus lebih panjang. Jadi kalau misalnya kalian beli buat setahun ke depan itu masih cukup oke lah. Cuman kalau kalian beli sekarang tapi ngarepnya seminggu 2 minggu jalan tuh menurut gue rada agak susah ya, karena benar-benar nggak ada sentimen yang bisa mendukung ke properti ini naik gitu. Itu. Terus gue jawab tobat ini nggak tobat ya. Kemarin dia udah narik sekali, kemudian dibanting lagi ke bawah. Ini dia harinya harusnya ini udah bikin low baru ya hari ini si Toba yang nggak pernah tobat, dan gue udah nggak pernah main sih terakhir kayaknya di sini. Habis itu udah nggak pernah main si Toba, udah jelek. Itu kerjanya tuh kayak cuma narik sehari habis itu dibuang, dibanting lagi, rada kurang enak menurut gue. Terus Antam hari ini naik ya. Antam ini gini, sorry ini gambar gue lama, gue udah nggak gitu lihat Antam. Temen tadi Antam ini mesti break 2060, kalau enggak ya dia nggak bakal kemana-mana sih, bakal akan stay di situ doang gitu kalau dia nggak break 2060.
Nah 2060-nya kalau dia break, kemungkinan besar dia bisa next-nya tuh di 2150. Ingat ya, kenapa view-nya pendek-pendek kok? Ya karena kita nyesuaiin ini aja, kita nyesuaiin marketnya doang. Lu mau ngarep panjang, tapi marketnya nggak mendukung, ya pasti akan bolak-balik kan. Jadi maka akan cenderung sideways. Nah, kita lihat pendek-pendek aja dulu deh. Bahkan kalau mungkin sekelas Antam, menurut gua, kalau dia break 2060, tutupan di atas itu masih baru kita targetnya di 2150. Cuman kalau nggak break ya susah. Bakal tetap di situ doang sih kalau si Antam. Kemudian PTRO, tadi ada yang nanya PTRO, Petrosi. Petrosi ini tuh lebih ke saham fundamental sih. Iya kan, dividend play, dividennya cukup gede. Hampir berapa nih? Sekitar 20% ya, hampir 20%. Kalau ini tuh lebih untuk dividend play. Jadi ini bukan untuk trading sih. Cuman kalau ya ini kan saham yang dilepas sama Pak LKH kan. Nah ini tuh sebenarnya lebih ke dividend play. Petrosi. Dia sektornya minyak invest. Kita lihat ya bagus. Cara net income-nya cukup bagus. Ini lebih ke ini sih, ke play dividend play, fundamental play lah. Kok mau Toba udah ya? Era tadi gue udah jawab ini. IPO menurut